Hai guys, welcome back to Juragan Salsulit. Bertemu lagi di sini dengan saya Sultan Ezra Salwasada Nura. Sesuai dengan judul video, saya akan membahas yaitu mobil Bugatti. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat yang belum subscribe bisa langsung pencet tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian bisa ngikutin terus video update dari Juragan Salsulit. Dan jangan lupa like dan komentar di video ini ya. Jadi, sejarah dari Bugatti. Pembuat mobil Bugatti pertama kali ialah Ettore Bugatti, yang sekaligus menjadi pendiri. Lahir dari klan seniman Bugatti asal Milan, Italia. Lahir pada tanggal 15 September 1881. Tak banyak yang mengetahui bahwa Ettore merupakan saudara dari Rembrandt Bugatti, seniman pemahat patung terkemuka di dunia. Namun, Ettore lebih memilih sistem permesinan dan kemudian pindah ke Prancis. Ettore Bugatti adalah pendiri legendaris perusahaan Bugatti dan perancang mobil balap paling sukses dan kendaraan paling mewah pada zamannya. Dia adalah salah satu pelopor utama dari teknik otomotif dan tradisi motor, dan tetap terkenal sampai hari ini untuk desain visionernya. Pada tahun 1998, Volkswagen memutuskan untuk menghidupkan kembali merek Bugatti, mobil legendaris, membeli semua hak merek dagang, dan tahun berikutnya Bugatti Automobil SAS didirikan pada Molsheim, Alsace sebagai anak perusahaan Volkswagen. Bugatti Automobil SAS adalah perusahaan mobil yang berlokasi di Molsheim, Alsace, Prancis. Perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan otomotif Jerman Group Volkswagen sebagai divisi dari Volkswagen Prancis. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 sebagai lanjutan dari Bugatti Automobil SPA. Perjalanan Bugatti pada tipe prototipe itu berlangsung pada tahun 1900 sampai 1956. Pada tahun 1900 sampai 1901 adalah peluncuran prototipe tipe 2. 1903 peluncuran prototipe tipe 5. 1908 peluncuran prototipe tipe 10. 1925 peluncuran prototipe tipe 36. 1929 peluncuran prototipe tipe 40. Nah, pada 1939 itu peluncuran prototipe tipe 64, yaitu mobil berpintu 2. Terus pada tipe mobil sport atau mobil balap berlangsung pada 1910 sampai 1956. Pada 1910 sampai 1914 peluncuran mobil tipe 13, tipe 15, 17, dan 22. Pada 1927 itu peluncuran mobil tipe 52, yaitu tipe mobil balap elektrik untuk anak-anak. Pada 1931 sampai 1936 itu peluncuran mobil tipe 53, tipe 51, 51A, 54 JP, 59. 1955 sampai 1956 itu peluncuran mobil tipe 251. Lalu tipe mobil publik atau jalan raya
itu berlangsung pada 1910 sampai 1962. Pada 1910 itu peluncuran mobil Bugatti tipe 13. Pada 1912 sampai 1914 itu peluncuran mobil tipe 18 yaitu Garros. 1913 sampai 1914 itu peluncuran mobil tipe 23 Brescia Tourer, mobil terbuka, bentuknya mobil terbuka. Nah, pada 1927 sampai 1933 itu peluncuran mobil tipe 41 Royal, bentuknya itu limousine. Tahu lah limousine kayak gimana. 1929 sampai 1939 itu peluncuran mobil tipe 46, 50 dan 50T. Itu mobil berbentuk mobil touring. Lalu 1932 sampai 1935 peluncuran mobil tipe 55. Itu bentuknya mobil terbuka. Pada 1951 sampai 1956 peluncuran mobil tipe 101, itu mobil tertutup dengan 2 pintu. Pada 1957 sampai 1962 peluncuran mobil tipe 252, yaitu mobil dengan 2 tempat duduk. Lalu tipe supercar pada tahun 2005 sampai 2011 itu peluncuran mobil Bugatti Veyron. Lalu yang terbaru adalah peluncuran mobil Bugatti Chiron. Lalu jenis yang diusung oleh Bugatti. Satu, mobil Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Pada Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, Bugatti hanya membuat satu mobil, tapi dengan desain yang agak lumayan. Bugatti Veyron diklaim sebagai mobil tercepat di dunia. Mobil terbaru dari Veyron akan menggunakan desain Grand Sport dengan model atap terbuka, tapi pembeda yang signifikan tentu saja dari power mesin dan torsi yang kemungkinan bisa melebihi versi Super Sport. Sedangkan Bugatti Veyron 16 GT4 Grand Sport saat ini bertenaga sebesar 987 horsepower atau tenaga kuda dan torsi 922 pound-feet. Para ahli mesin Bugatti akan mengembangkan daya 1184 bhp pada putaran mesin 6400 rpm dan torsi 1105 pound-feet pada 3000 sampai 5000 rpm dari New Vitesse. Peningkatan daya dari Roadster dengan mesin V16 silinder ini hadir dari 4 turbocharger dan intercooler dengan ukuran 8 liter. Rangka mobil juga telah dimodifikasi untuk mendukung peningkatan daya output. Produsen mobil asal Prancis ini belum menyatakan catatan waktu akselerasi mobil dari 0 sampai 100 km/jam. Diharapkan mobil bisa berakselerasi mencapai 100 km/jam dalam waktu 2,5 detik. Sebagai perbandingan, Grand Sport ini mencapai sprint di catatan 2,7 detik dan dilanjutkan dengan kecepatan tinggi 253 mph atau setara dengan 407 km/jam, tapi dibatasi pada 223 mph meter per horse atau 360 km/jam
dengan atap polikarbonat transparan. Bodi yang berbentuk aerodinamik merupakan fitur interaktif yang memungkinkan untuk mengalami 3 mode penanganan Bugatti Veyron berdasarkan Grand Sport Fit Test dengan kecepatan tertinggi 410 km/jam. Ini hanya adalah roadster produksi tercepat yang pernah ada. Untuk menjamin penanganan yang optimal setiap saat dengan tekad daya ini, supercar membutuhkan keseimbangan yang harmonis antara daya angkat dan daya turun di semua kecepatan. Lalu yang kedua yaitu Bugatti Veyron 2010. Pernah memegang rekor sebagai mobil tercepat yang pernah diciptakan. Bugatti Veyron sport car dengan pola mid engine 1 ini memang dikenal fenomenal di eranya. Kehadiran sempat diklaim mustahil oleh banyak kalangan dikarenakan kecepatan yang dijanjikan Bugatti tidak pernah tersentuh oleh brand lainnya. Ide dan proses panjang banyak dilalui untuk melahirkan produk-produk legendaris seperti Veyron. Awal mulanya tercetus dari impian Ferdinand Piëch ingin menciptakan mobil dengan tenaga 1000 tenaga kuda dan punya kecepatan maksimum lebih dari 400 km/jam. Eksterior dari Bugatti Veyron 2010 ini, front splitternya kini dibuat lebih panjang dan mempunyai desain berbeda. Bisa diamati pula ventilasi udara yang ditambahkan tepat di bawah lampu utama. Perihal meraih kecepatan maksimum, mobil ini juga mengalami diet ketat. Bobot dari roda dipangkas banyak 25 kg, namun masih menjaga tingkat kepakeman rodanya. Di sisi lain, A-pilar
dari versi Green Sport diadopsi sehingga tampak lebih besar. Merambah bodi belakangnya pun begitu. Mendapat sentuhan menarik dari double diffuser bergaya F1. Exhaust sistemnya juga dikemas baru sehingga punya tampilan lebih agresif. Fitur dari Bugatti Veyron 2010 yaitu suspensi yang dirancang sedemikian rupa supaya gerakan bodinya stabil meski di kecepatan tinggi. Anti roll bars juga disematkan berdasarkan dengan shock absorber. Fitur-fiturnya lebih bermain di aspek suspensi, lekuk bodi aerodinamis, spoiler otomatis, dan bobot bodi ringan. Yang ketiga yang saya bahas yaitu Bugatti Chiron pada tahun 2017. Eksterior dari Bugatti Chiron 2017 ini, tampilan depan dari hypercar paling menarik perhatian adalah bagian grill ikonik berupa tapal kuda. Bugatti seolah ingin menyampaikan kepada publik bahwa mobil ini mempunyai tenaga yang besar. Namun ketika melirik ke kiri dan ke kanan, terdapat 4 lampu utama dengan DRL (Daytime Running Light). Bumpernya terlihat rendah dan kisi-kisi airscope untuk mengoptimalkan aerodinamis. Ketika berakselerasi pada kaki-kakinya, Bugatti menyematkan ukuran berbeda untuk velg depan dan belakang. Pada velg belakang menggunakan ukuran 355/25 R21, sedangkan velg depan lebih kecil yakni 285/30 R20. Perbedaan ukuran velg ini mencegah mobil kehilangan traksi pada ban belakang dan juga menjamin keselamatan pengemudi. Sedangkan ban depan dibuat lebih kecil agar mobil cenderung untuk understeer karena lebih mudah dikendalikan dibandingkan oversteer. Tipe mesin yaitu 8,0 W16 4 silinder segaris 4 turbocharger. Kapasitas silinder 799 cc, 7993 cc. Daya maksimum 6700 rpm. Torsi maksimum 1600 Nm. Sistem transmisi 7 speed dual clutch SDSG. Lalu apa perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya? Bugatti Chiron ini masih mengandalkan mesin dari Bugatti Veyron, namun mengusung banyak penyempurnaan yang membuat tenaga semakin besar dihasilkan dari mesin Bugatti Veyron. Mesin yang digunakan masih berkonfigurasi W16 dengan kapasitas sebesar 8 liter dan didukung oleh 4 buah turbo pada bagian belakang kabinnya. Dengan menggunakan mesin dan turbo tersebut menghasilkan power yang ditaksir mencapai 1200 horsepower atau tenaga kuda dengan daya tarik atau torsi maksimal mencapai 1500 Nm. Dengan pengembangan tersebut, pada sokongan tenaga turbo mengalami perubahan yang lebih baik karena menggunakan sistem elektrik, sehingga tenaga supermotor yang disalurkan melalui transmisi DSG 7. Percepatan dengan kopling ganda ini memungkinkan Chiron dapat dipacu dengan hingga batas kecepatan maksimal 463,5 km/jam. Bandingkan dengan Bugatti Veyron versi super sportnya yang hanya mampu meraih kecepatan maksimal 431 km/jam. Untuk mendukung performanya disematkanlah
deflektro udara aktif, dan juga sayap belakang besar untuk mendukung sistem aerodinamis yang lebih baik. Perubahan bentuk bodi daripada versi sebelumnya pun cukup signifikan. Terlihat bagian depan bumper, kap depan sampai dengan kaca kabin hampir rata, tidak memiliki lekukan yang besar. Untuk memiliki sistem pengeremannya pun sudah mengandalkan piringan cakram berbahan karbon keramik seperti F1. Kesimpulan dari video ini yaitu founder mobil Bugatti pertama kali yaitu Ettore Bugatti, yang sekaligus saudara dari seniman Bugatti asal Milan, Italia, yang lahir pada 15 September 1881. Ettore lebih memilih sistem permesinan dan kemudian pindah ke Perancis. Ettore Bugatti pada kelahiran 1881 sampai kematiannya yaitu pada 1947 kemarin adalah pendiri legendaris perusahaan Bugatti dan perancang mobil balap paling sukses dan kendaraan mewah pada zamannya. Dia adalah salah satu pelopor utama dari teknik otomotif dan tradisi motor, dan tetap terkenal sampai hari ini untuk desain visionernya. Pabrikan asal Prancis, Bugatti Automobiles SAS dikenal sebagai perusahaan yang sangat fokus menciptakan mahakarya hypercar yang menjadi signature pencapaian otomotif dunia. Bangkit dari tidurnya di tahun 1998 setelah dikuasai oleh VW Group atau Volkswagen Group, pabrikan yang didirikan pada 1908 dan berdomisili di Mosheim, Prancis, ini sempat memamerkan beberapa mobil konsep yang mewarnai pameran otomotif global hingga tahun 2000. Baru pada tahun 2005, Bugatti melahirkan hypercar global pertama, yaitu Bugatti Veyron, yang menjadi ikon mobil produksi tercepat di dunia sepanjang era 2000-an.